Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Disnanda, NIM 1980760019. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS, yaitu membuat video pembelajaran analisis Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis anion dan kation. Nah, dalam analisis anion dan kation, banyak ion-ion terlarut yang kita temui di sekitar kita. Misalnya pada air laut, sungai, limbah, ataupun dalam bentuk padatannya, seperti tanah dan pupuk. Lalu, dalam analisis anion dan kation ini, unsur logam larutannya akan membentuk ion positif. Nah, ion positif ini disebut dengan kation. Sedangkan unsur logam yang membentuk ion negatif yaitu adalah anion. Dan metode yang kita gunakan untuk menentukan keberadaan kation dan anion dalam bidang kimia disebut dengan analisis kualitatif. Oke, jadi langsung saja yang pertama ada analisis kation. Nah, dalam analisis kation ini memiliki tahap pemisahan dan identifikasinya. Jadi, kelompok kation yang mengendap lalu dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang lain. Nah, lalu seterusnya pada akhirnya dapat dilakukan dengan uji spesifik untuk satu kation. Jadi setelah dipisahkan, kita uji lagi untuk masing-masing kationnya. Nah, jadi dalam kation ini memiliki pengelompokan kation dalam analisis kualitatif. Ada 4 golongan. Bisa kawan-kawan baca ya di sini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Sama reaksi pengendapannya. Akan dibahas lebih lanjut lagi dari pembagiannya. Nih, ada skemanya juga. Dari sampelnya yang ditambahkan dengan HCl itu hanya berasal dari golongan 1. Dengan golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan 5 ini akan dipisah lagi. Golongan 2 berasal dengan H2S, dan golongan 3, 4, dan 5, di mana golongan 3 bereaksi dengan NH4 2S, lalu golongan 4 dan 5 ini golongan 4 ya bereaksi dengan NH4 2CO3. Lalu pada golongan pertama akan dibahas yaitu kation golongan pertama ini atau golongan 1 dia yaitu timbal 2, merkurium 1, dan perak 1. Nah, reaksi dari golongan ini tuh merupakan asam klorida encer atau HCl. Dan reaksi yang didapatkan dari golongan 1 ini berupa endapan putih pada reaksi dengan timbal klorida atau BbCl2, Hg2Cl2, dan HgCl. Jadi, kation golongan 1 ini dia membentuk klorida-klorida yang tidak larut. Tapi klorida ini sedikit larut dalam air. Maka dari itu, timbalnya nggak pernah mengendap dengan sempurna bila ditambahkan asam klorida encer pada suatu ion timbal yang tersisa. Lalu diendapkan secara kuantitatif dengan H2S dalam suasana asam bersama-sama dengan kation golongan 2 nitrat dari kation-kation golongan 1. Maka dia akan sangat mudah larut di antara sulfat. Sedangkan perak sulfatnya jauh lebih banyak. Maka kelarutan merkurium 1 sulfat terletak di antara kedua zat tersebut. Nah,
Lanjut dari bromida dan iodidanya juga nggak larut di dalam golongan satu ini. Tapi pengendapan timbal halida nggak sempurna dan endapan itu mudah sekali larut dalam air panas. Nah, sulfidanya nggak larut. Lalu asetatnya lebih mudah larut. Tapi meskipun itu, perak asetat bisa mengendap dari larutan yang agak pekat. Hidroksida dan karbonat akan diendapkan dengan reagensia yang jumlahnya ekuivalen. Tetapi pada reagensia berlebih, ia dapat bergerak dengan bermacam-macam cara di mana ada perbedaan dalam sifat-sifat zat ini terhadap amonia. Oke, lanjut untuk golongan kedua. Di golongan 2 itu terdapat merkuri 2, timbal 2, bismut 3, tembaga 2, radium 2, arsen 3, dan 5, stibium 3, dan timah 2. Nah, reaksi dari golongan 2 ini, dia bereaksi pada hidrogen sulfida dan menghasilkan gas atau larutan air yang jenuh. Nih, bisa dibaca ya. Reaksi golongan ini endapan-endapan dengan berbagai warna pada penambahan reagen HGS, dia akan menghasilkan hitam, PBS akan menghasilkan hitam, Bi2S3 akan menghasilkan coklat, dan seterusnya. Nah, pada kation-kation golongan 2 ini dibagi menjadi 2 subgolongan, yaitu yang pertama ada subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Golongan arsenik dan tembaga ini adalah kelarutan endapan sulfida dalam amonium sulfida. Sedangkan golongan tembaga, dia nggak larut dalam reagensi ini. Tapi golongan arseniknya melarut dengan membentuk garam tiosulfat. Ini ada analisis kation golongan 2-nya. Bisa dilihat dari kationnya yang terdapat itu Hg. Misalnya dia ditambahkan dengan asam nitrat. Nah, dia menghasilkan merkuri nggak larut. Tapi yang lainnya larut. Si ini nggak larut. Dan diidentifikasi dengan endapan HGS yang timbul warna hitam. Dan direduksi oleh N2+. Menghasilkan Hg2Cl2 yang berwarna putih. Bisa dilihat ya ini keterangannya, hasil reaksi-reaksinya. Oke, kita lanjut. Golongan 3. Nah, di golongan 3, yaitu terdapat Fe2, Fe3+, Al3+, dan seterusnya. Nah, reagensia golongan ini yaitu H2S. Dia menghasilkan gas atau larutan air jenuh dengan adanya amonia dan amonium klorida atau larutan amonium sulfida. Nah, reaksi golongan ini tuh dia mendapatkan atau menimbulkan endapan dengan berbagai warna. Misalnya FeS, dia menghasilkan hitam. Kalau dengan aluminium dioksida, dia menghasilkan warna putih. Nah, logam golongan ini tidak diendapkan oleh reagensia. Golongan untuk golongan 1 dan 2, tetapi semua diendapkan dengan adanya amonium klorida. Karena itu, H2S dari larutan yang telah dijadikan basa dengan larutan amonia. Nah, dalam logam-logam ini diendapkan sebagai sulfida, karena Al3+ dan kromium yang diendapkan sebagai hidroksida. Karena hidroksida yang sempurna dari sulfida dalam larutan air, besi, aluminium, dan kromium. Juga diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dan dengan adanya amonium klorida. Sedangkan logam-logam lain dari golongan ini tetap berada dalam larutan dan dapat diendapkan sebagai sulfida oleh H2S. Nah, maka golongan ini bisa dibagi menjadi golongan besi, yaitu besi, aluminium, mangan, dan zinc, atau golongan 3B. Ini ya analisis dari golongan 3, yaitu misalnya pada CO2+. CO2+ ini ditambah dengan H2SO4. Nah, maka hidroksida CO-nya lambat larut. Lalu diidentifikasi tambah dengan KSCN dalam alkohol.
menghasilkan kompleks COSCN2- menghasilkan berwarna biru. Ini reaksinya juga bisa dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke golongan 4 dan golongan 5. Oke, golongan 4 ada apa aja sih? Golongan 4 ada barium, strontium, dan kalsium. Nah, reagensia golongan 4 ini terbentuk endapan putih. Kalau reaksi golongannya terbentuk endapan putih juga. Nah, dari reagensia ini mempunyai sifat dia nggak berwarna dan memperlihatkan reaksi basa. Terurai oleh asam-asam, bentuknya terbentuk gas CO2. Nah, kation golongan 4 ini dia nggak bereaksi sama reagen HCl, H2S, ataupun amonium sulfida. Sedangkan dengan amonium karbonat, nih kalau ada amonium atau ion amonium dalam jumlah yang sedang, maka dia akan terbentuk endapan putih. BaCO3, SrCO3, dan CaCO3. Jadi dia bereaksi sama amonium karbonat. Nah, lanjut untuk golongan 5. Di golongan 5 yaitu ada magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Dari reagensia golongan 5 ini, dia nggak ada reagen yang umum untuk ketiga golongan 5 ini. Tapi reaksi golongan 5 ini, dia juga nggak bereaksi sama HCl, H2S, NH42S, atau NH42CO3. Nah, reaksi-reaksi khusus dan uji nyala dapat dipakai untuk mengidentifikasi ion dan kation golongan ini atau golongan 5. Jadi, pada golongan 5 ini kita mereaksikannya dengan uji nyala agar kita bisa mengidentifikasi ion-ion yang terdapat dalam golongan 5. Seperti magnesium memperlihatkan reaksi yang serupa dengan reaksi dari golongan keempat. Magnesium karbonat dengan adanya garam amonium dapat larut. Reaksi magnesium tak akan mengendap bersama kation golongan 4. Reaksi ion amonium sangat serupa dengan reaksi ion kalium, karena jari-jari ion dari kedua ion hampir identik. Oke, ini dia analisis dari kation golongan 4 dan 5. Bisa dibaca ya. Jadi, misalnya Ca2+ ditambahkan dengan H2SO4. Nah, pemisahannya dia kalium sulfat agak larut, ditambah dengan amonium solat. Jadi Ca oksalatnya dia sangat tidak larut. Gitu ya. Harus diidentifikasi sama Ca oksalatnya, menghasilkan endapan putih. Keterangannya, larutan dibuat basah untuk mencegah kelarutan Ca oksalat. Jadi biar Ca oksalatnya ini enggak larut banget, jadi masih terdapat warna yang dihasilkan, itu endapan putih. Terus yang kelima ini juga ada, misalnya dari NA. Jadi pada golongan 5 ini yang mengendap itu Mg2+, sedangkan Na+, K+, NH4+ itu nggak mengendap dengan reaksi sebelumnya. Nah, ya kan pada uji nyala kan, mereka pakai uji nyala Na+, nih menghasilkan warna kuning, K+ jadi merah atau keunguan. Terus NH4 tuh dia akan menimbulkan gas bau amoniak. Ini reaksinya juga ada ya ditulis. Oke. Ya, selanjutnya yaitu ada analisis anion. Oke, jadi apa sih analisis anion itu? Analisis anion tidak jauh berbeda dari analisis kation. Hanya saja pada analisis anion ini, dia nggak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti analisis kation. Nah, pada analisis anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Nah, beberapa anion juga menghasilkan asam lemah, volatil, dan dioksidasi dengan asam sulfat pekat seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Nih. Jadi anion-anion ini misalnya iodida. Nah, dari pengamatannya nih iodida nih dia menghasilkan misalnya bergelembung, uapnya ungu kalau dipanaskan. Juga kalau itu ada seperti timbul bau-bau
H2S. Ini reaksi-reaksinya ya. Bisa dibaca ya teman-teman. Oke, golongan anion terbagi menjadi golongan sulfat. Golongan sulfat ada apa saja? Ada SO42-, SO32-, PO43-, dan lain-lainnya. Sedangkan golongan halida yaitu Cl, Br, iodida, S2-. Lalu pada golongan nitrat ada NO3-, NO2-, C2H3O2-. Nah, ini pembagian golongan anion ada 3. Sedangkan kalian tadi kan ada berapa? Ada 5 kan? Oke, jadi kita akan menganalisis golongan yang pertama itu golongan sulfat. Jadi garam BaSO4, BaSO3, Ba2PO43, dan lainnya, ini dia nggak larut dalam air kondisi basah, tapi garam barion anion lainnya mudah larut, kecuali yang ini ya, dia nggak larut dalam kondisi basah. Terus berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2, kecuali barium kromat yang berwarna kuning. Garam barium lainnya dia akan menghasilkan warna putih. Ingat ya, barium kromat dia hanya berwarna kuning, tapi yang lainnya tuh semuanya berwarna putih. Lanjut ada analisis golongan halida. Dalam analisis golongan halida ini, jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu AgCl dia menghasilkan putih, AgBr dia menghasilkan kuning, AgL kuning muda, Ag2S dia menghasilkan hitam. Nah, anion yang tidak menunjukkan uji yang positif untuk kedua golongan di atas kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Jadi, kalau anionnya nggak menghasilkan endapan di atas ini, nah AgCl putih, nah berarti dia anion dari golongan halida ini dia mengandung anion yang golongan nitrat, makanya dia hasilnya nggak akan seperti ini. Nah, jika sampel mengandung beberapa anion, maka uji pendahuluan di atas tidak cukup untuk menentukan ada atau tidaknya suatu anion. Karena itu, setelah pengujian pendahuluan dilakukan, maka perlu juga dilakukan uji spesifik terhadap anion. Nih, contoh spesifik beberapa anion. Ini kan, yang pertama ada sulfat. Kita ambil 1 ml sampel, lalu tambahkan dengan asam dan BaCl. Nah, jika terbentuk endapan putih, maka anion sulfatnya ada. Jadi kayak gitu cara menguji spesifik beberapa anion. Terus yang kedua ada kromat. Nah, pada kromat ini kita perhatikan filter pada uji 1. Kalau dia udah berwarna kuning, maka anion kromatnya ada. Berarti kita tambahkan pada filter TB nitrat, jika berbentuk endapan kuning, maka kromatnya ada. Untuk menguji spesifik kromat ya, begitu. Oke, ketiga ada nitrat. Kalau nitrat kita bisa ngambil berapa mili sampel, kita tambahkan 2 mili asam sulfat pekat misalnya. Lalu miringkan tabung uji sehingga memiliki sudut 30 derajat Celcius. Nah, lalu tambahkan beberapa tetes ferrosulfat melalui dinding tabung perlahan. Nah, maka akan terbentuk cincin coklat. Berarti itu nitratnya ada. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.